Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, jumpa lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Bersama aku, Angga Teguh Susilo dari Genbi Tegal, Komisariat UIN Gusdur Pekalongan. Nah, Sobat Genbi yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik, informatif, dan gak kalah seru loh dengan episode sebelumnya. Namun sebelumnya, Sobat Genbi yang ada di rumah nih, udah tahu belum tentang istilah kayak saham, capital gain, dividen, ataupun IPO? Ataupun Sobat Genbi pernah nih kayak mau berinvestasi tapi bingung mulainya dari mana, terus mau investasinya itu apa? Nah, di podcast kali ini kita akan seru-seruan bareng untuk membahas seputar dunia investasi di pasar modal dengan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Oke, aku ada kayak informasi menarik nih Sobat Genbi. Jadi investasi itu ibaratnya kayak kita menanam pohon di perkarangan rumah. Ibaratnya itu kayak kita sering menyiram pohon terus memberi pupuk, maka pohon tersebut akan tumbuh dan membuahkan hasil. Begitu juga dengan investasi. Jika kita tepat nih dalam memilih produk investasi yang tepat, terus kita mampu menganalisis perusahaannya, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Di podcast kali ini kita bersama dengan Kak Adi Windiarko. Saat ini menjabat sebagai Presiden KSPM atau Kelompok Studi Pasar Modal se-Indonesia. Dan sebagai duta pasar modal di Bursa Efek Indonesia ya Kak? Ya betul banget Kak Angga. Oke, tak sapa ulang ya Kak. Halo Kak Adi, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat nih Kak Angga. Kalau Kak Angga sendiri gimana nih kabarnya? Oke Kak Adi, saya juga baik ya Kak. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai podcast kali ini, bisa disapa nih Kak, Sobat Genbi yang ada di rumah. Oke, saya mau sapa Sobat Genbi semuanya ya. Halo Sobat Genbi semuanya dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Nah, di sini saya mau mengucapkan terima kasih juga nih karena telah mengundang saya di podcast kali ini. Nah, dalam podcast ini nantinya kita akan seru-seruan bareng ya Kak Angga ya. Kita akan membahas mengenai seputar investasi dan pasar modal di Indonesia. Jadi buat teman-teman Sobat Genbi jangan lupa tonton sampai akhir ya. Jangan di-skip videonya biar dapat informasi yang menarik lainnya. Gitu. Betul Kak. Oke, sebelum membahas seputar investasi nih Kak ya, ada pertanyaan pertama nih Kak. Jadi apa sih Kak itu pasar modal dan kenapa kita sebagai mahasiswa perlu untuk berinvestasi Kak? Oke, pertanyaan pertama nih terkait definisi tentang pasar modal sendiri ya. Jadi pasar modal itu sebenarnya sama nih Kak Angga, kayak pasar pada umumnya di pasar tradisional ya, di mana dalam pasar kan itu ada namanya pembeli, kemudian ada penjual dan juga ada barang yang ditransaksikan gitu. Dalam pasar modal pun sama juga sebenarnya. Dalam pasar modal itu ada beberapa pihak ya. Pihak yang pertama itu adalah pihak yang membutuhkan dana. Kemudian yang kedua ada pihak yang kelebihan dana. Nah, pihak yang membutuhkan dana ini adalah sebuah perusahaan atau bahkan negara Kak Angga. Kemudian pihak yang kelebihan dana itu adalah investor ya atau kita masyarakat. Jadi intinya gini gambarannya ya. Kalau ada perusahaan atau negara yang ingin membuka cabang baru atau bisnis baru di luar kota misalnya, itu kan perlu modal yang gede tuh. Nah, biasanya kalau kas dari perusahaan tersebut itu tidak mencukupi, maka salah satu jalan yang dicapai atau perusahaan tersebut itu adalah dengan melakukan penawaran umum atau melepas sahamnya ke publik atau masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat atau investor itu bisa membelinya ketika perusahaan melakukan IPO Kak Angga. Itu. Jadi ada dua pihak yang bertransaksi, kemudian barang yang ditransaksikan itu adalah berupa efek atau surat berharga. Jadi surat berharga berupa saham atau obligasi dari perusahaan tersebut. Gitu Kak Angga. Terus tadi pertanyaan yang kedua tentang mengapa kita itu berinvestasi ya. Jadi investasi itu harus dimulai sejak dini Kak Angga.
Karena apa? Yang pertama dalam ilmu ekonomi itu ada namanya inflasi. Jadi kalau kita searching tuh di Google ya, inflasi kan definisinya kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan lain sebagainya lah. Betul. Tapi pada intinya inflasi itu adalah berkurangnya nilai mata uang kita. Gitu. Jadi nilai mata uang 100.000 pada tahun 2000 sama nilai 100.000 pada tahun 2024 itu beda. Okay. Nominalnya sama tapi nilainya itu beda. Itu kenapa beda? Karena tergerus yang namanya inflasi. Okay. Nah, kalau kita cuma nabung biasa ya, kita cuma nabung entah itu di bawah bantal atau dimanapun lah ya. Nah, itu nilainya akan tergerus inflasi. Tapi kalau kita berinvestasi, ketika investasinya itu kita mendapatkan return atau keuntungan, itu akan naik. Jadi investasi itu bisa melawan dari inflasi sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, investasi itu bisa digunakan sebagai persiapan dana pensiun. Tentunya manusia kan punya namanya usia produktif ya. Jadi kalau kita sudah melewati masa-masa produktif di umur 60 ke atas, itu kita nggak bisa lagi bekerja. Nah, itu perlu dinamakan passive income tuh. Nah, apa tuh, Kak? passive income itu kayak kita nggak perlu bekerja, tapi uang itu datang loh ke kita sendiri. Enak banget kan ya? Jadi kita nggak usah mengeluarkan tenaga, pikiran untuk bekerja, itu uang datang sendiri ke kita. Nah, salah satu passive income itu bisa didapat dengan caranya kita berinvestasi. Masya Allah banget ya, Kak. Betul. Nah, itu jadi pentingnya adalah berinvestasi itu di situ, Kak Angga. Oke, Kak Adi. Kan Kak Adi sudah menjelaskan. Oke, Kak Adi. Kan Kak Adi kan sudah menjelaskan ya, Kak, mengenai seputar investasi tadi dan tentang pasar modal. Nah, kemudian nih, Kak, instrumen ataupun produk investasi apa sih, Kak, yang ada di pasar modal? Dan kemudian kan kita sebagai mahasiswa nih, Kak, ya, produk yang cocok untuk kita masuk ke investasi itu apa ya, Kak? Oke, jadi tadi produk ya, produk atau instrumen investasi di pasar modal itu sebenarnya banyak ya, Kak Angga, di Indonesia sendiri. Tapi yang familiar mungkin kita sering dengar itu ada 3. Yang pertama itu ada saham, kemudian yang kedua ada reksadana, terus yang ketiga ada obligasi. Saham itu adalah kayak bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah melepas sahamnya atau listing di Bursa Efek Indonesia, kita bisa membeli sahamnya tuh. Oke, jadi misal Kak Angga punya saham ya, misal apa nih, perusahaan sudah muncul lah ya. Betul. Nah, Kak Angga punya saham perusahaan sudah muncul, maka secara langsung Kak Angga tuh menjadi pemilik sahamnya loh. Wah, keren banget kan? Nah, iya betul, nanti kalau ada perusahaan sudah muncul itu melaksanakan RUPS, Kak Angga itu bisa dipanggil. RUPS itu kayak rapat umum pemegang saham gitu. Nanti di sana Kak Angga dipanggil, kasih undangan ya, terus nanti bertemu sama direksinya. Keren banget nggak sih itu sih? Keren ya. Nah, itu adalah manfaat kita menjadi investor saham ya terutama. Terus kalau instrumen yang kedua itu ada obligasi. Obligasi itu namanya kayak surat utang. Jadi perusahaan atau bahkan negara itu menerbitkan yang namanya surat utang. Jatuh temponya itu biasanya lebih lama, Kak Angga, lebih dari 1 tahun gitu. Nah, kemudian nanti kita sebagai investor itu akan mendapatkan bunganya ya, atau namanya itu kupon. Nah, kuponnya itu bisa dibagi setiap periode, tiap bulan, 3 bulan, atau bahkan ada yang tahunan gitu. Nah, jadi kalau di obligasi sendiri itu resikonya lebih rendah daripada saham, tapi returnnya juga pastinya lebih kecil gitu. Bedanya gitu ya, Kak? Betul banget. Terus instrumen yang ketiga itu ada namanya reksadana. Reksadana apa tuh? Kalau reksadana itu intinya gini, misal Kak Angga itu orang yang sibuk, nggak punya waktu untuk tahu market setiap saat ya. Nah, kemudian Kak Angga itu mempercayakan dana Kak Angga atau uangnya Kak Angga diserahkan kepada orang yang sudah berkompeten. Namanya itu adalah manajer investasi. Nah, manajer investasi itu akan mengelola modalnya Kak Angga untuk dibelikan instrumen-instrumen seperti saham, obligasi, atau dan lain sebagainya. Nanti untuk presentase keuntungannya pasti akan dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu, Kak Angga. Oke, Kak. Tadi kan banyak ya, Kak, penjelasannya terkait instrumen dari pasar modal sendiri. Terus, Kak, kan saya nih sebagai mahasiswa ya, Kak, kebetulan, Kak, kadang itu masih bingung ataupun takut deh, Kak, mau berinvestasinya itu seperti apa. Terus
cara yang paling mudah untuk berinvestasi di pasar modal dengan modal yang terbatas, dan tempatnya itu di mana sih Kak kalau mau bertransaksi di pasar modal itu yang paling aman gitu ya Kak? Oke nih, ini Oke. mungkin sebagai mahasiswa ya, ini Iya. adalah kayak masalah umum lah ya. Ya takut gitu Kak. Betul banget. Dulu saya juga gitu Kak Angga. Oke. Jadi pas semester 3 itu kan saya baru pertama kali mengenal pasar modal tuh dan pengen invest di saham. Tapi karena saya di sini ngekos ya, itu uang saya terbatas. Kemudian saya pelajari tentang jurnal-jurnal dan lain sebagainya lah ya. Itu saya punya ambil keputusan gini. Jadi kalau misalnya saya dikasih jatah uang bulanan sama orang tua, itu pertama kali saya langsung cut off dana tersebut. Di cut off semua Kak? Enggak semuanya, Nggak semua. tapi paling ya 20 atau Oh, 30% lah. dibatasi ya, Kak? Contohnya misal saya dikasih 1 juta nih per bulan ya. Nah, 20% itu langsung di cut off. Jadi 200.000 misal ya. Itu langsung disisihkan untuk beli saham atau reksadana atau instrumen investasi yang lain. Oke. Gitu. Jadi kalau kita meng-cut off-nya itu di akhir, biasanya itu udah apa namanya? Kalah sama kebutuhan yang lain gitu. Bahkan sebagai mahasiswa kan kita apa namanya? Ingin banyak ya Kak? Betul banget. Kebutuhannya. Kadang beli kebutuhan yang sebenarnya itu nggak penting gitu. Iya. Misal beli apa makanan yang ada lagi hype, lagi terkenal, kita beli, kemudian pakaian baru gitu kan ya. Itu kan sesuatu yang nggak penting sebenarnya. Sebenarnya itu lebih penting kita berinvestasi kalau buat jangka panjangnya gitu. Kemudian kalau tadi yang kedua itu berinvestasi tempatnya di mana ya? Iya. Oke, Kalau jadi mau itu. kalau kita mau berinvestasi itu yang pertama kita harus punya rekening saham dulu, punya akun saham. Buatnya itu di perusahaan sekuritas atau broker gitu ya. Nah, di situ setelah kita buka rekening saham, itu kita nggak perlu khawatir sih. Di situ data kita sudah terjamin aman, transaksi kita juga aman banget. Jadi kalau Mas Angga atau Kak Angga beli saham, ya Iya. pasti dapat sahamnya. Kalau Kak Angga jual saham, ya uangnya pasti dapat gitu. Jadi di situ tuh nggak ada tipu-tipuan gitu. Karena dalam Bursa Efek Indonesia itu punya anak perusahaan kayak Kustodian Sentral Efek Indonesia, kemudian ada Clearing Penjamin Efek Indonesia yang salah satu fungsinya itu menjamin data-data kita dan transaksi kita di pasar modal gitu. Jadi datanya aman banget, nggak bakal dibobol. Kecuali kalau kita yang menyebarkan data kita ke publik gitu, Oke. itu baru bisa dibobol gitu Kak Angga. Oke Kak, ini kan tadi bahasnya tentang saham nih Kak ya. Nih mau berkaitan tentang saham ini, faktor yang mempengaruhi harga saham itu apa ya Kak? Terus kita itu butuh nggak sih Kak kayak menganalisis untuk membeli sahamnya itu bagaimana Kak? Oke, jadi kalau harga saham kan naik turun ya, Iya, fluktuatif ya. betul, Kalau iya. kita lihat ya setiap harinya, itu ada faktor yang mempengaruhi itu pasti. Nah, kalau kita lihat dari time frame-nya secara jangka pendek itu harga saham dipengaruhi oleh yang namanya sentimen Kak Angga atau Sentimen. katalis. Oh. Nah, misal ada berita tentang kayak apa namanya inflasi lagi tinggi atau berita yang lain. Nah, misal katalisnya itu positif, biasanya harga saham di beberapa sektor atau di perusahaan tersebut itu harganya akan naik secara jangka pendek. Tapi kalau secara jangka panjang itu balik lagi ke dalam kinerjanya, ke dalam fundamentalnya. Jadi kalau saham tersebut punya kinerja fundamental yang baik, bertumbuh, maka secara jangka panjang itu harganya pasti akan mengikuti gitu. Jadi kalau kita nemu saham yang dapat kinerjanya bagus, kemudian katalisnya lagi positif, itu beruntung banget kita tuh. Pasti harga sahamnya cepat atau lambat akan mengikuti dengan kinerjanya tersebut. Kemudian kalau kita mau beli saham, pastinya analisis dulu lah ya. Iya, betul. Jangan apa namanya kita gambling. Kalau gambling itu bisa dibilang judi gitu loh. Waduh, Jadi judi ya, Kak? Bahaya betul banget banget. tuh, Kak. Jadi ibarat kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Kita beli barang tapi kita nggak tahu kita beli apa gitu. Jadi kalau kita mau beli saham itu ada dua analisis ya secara umum yang kita kenal. Itu ada analisis fundamental dan juga analisis teknikal tuh. Apa tuh Kak analisis? Kalau analisis fundamental itu untuk menjawab pertanyaan saham apa yang mau kita beli.
Oh. Jadi kan dari sekian ratus perusahaan yang di Bursa Efek Indonesia ya, sekarang itu ada 900 lebih tuh, banyak banget. Oke. Nah, itu di screening tuh ya. Satu-satu tuh, Kak. Ya kalau bisa satu-satu nggak apa-apa sih. Tapi kalau Iya. bisanya cuma sebagian nggak apa-apa. Yang penting dari analisis fundamental itu kita tahu saham apa yang akan kita beli. Nah, analisis fundamental itu cakupannya kayak misal saham apa, kemudian saham tersebut itu segmen bisnisnya itu apa. Segmen bisnis. Itu bergerak dalam sektor apa gitu. Oke. Kemudian siapa orang atau direksi yang ada di dalamnya. Itu pengaruh banget loh manajemennya. Kalau kita kenal orangnya dan orangnya berkompeten, pasti kinerjanya juga akan bagus, akan mengikuti. Kemudian turun lagi ke kinerja keuangannya. Apakah asetnya bertumbuh, utangnya tinggi atau enggak. Kemudian ada lagi pendapatan ya, laba ruginya apakah labanya terus naik, pendapatannya terus naik atau enggak gitu. Nah, itu semuanya akan terjawab dalam analisis fundamental, Kak Angga. Gitu. Kemudian kalau analisis teknikal itu menjawab kapan momentum atau waktu yang tepat kita beli saham tersebut. Gitu. Kapan Jadi tuh, Kak, biasanya, Kak? kalau kapan ya, kalau dalam analisis teknikal itu pastinya kita beli saham di harga yang bawah gitu, harga rendah kemudian jual di harga yang tinggi ya. Oh iya Nah, benar. kalau di analisis teknikal kan di situ terdapat kayak grafik-grafik tuh, historical harga selama rentang waktu historik ke belakang, kayak 1 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang dan lain sebagainya. Nah, dari historical tahun-tahun ke belakang tersebut itu kita bisa menentukan atau menganalisis kira-kira harga kedepannya akan gimana. Dan itu berdasarkan kinerja fundamentalnya dan juga katalisnya tadi, Kak Angga. Dan pastikan ketika kita mau masuk beli saham ya, itu pas harganya lagi terdiskon tuh, enak banget. Atau bahasa kerennya tuh over value gitu. Jangan sampai kita beli perusahaan yang sudah, under value namanya. Ya. Kita beli perusahaan yang under value. Jangan sampai kita beli perusahaan yang over value. Karena kalau kita belinya over value itu biasanya harganya akan turun. Berarti over value itu yang tinggi ya, Kak? Kalau Betul under banget. itu yang rendah gitu. Ibarat kalau dalam pasar modal tuh, kalau kata Bapak Lo Keng Hong ya, itu Keng Hong. seorang tokoh pasar modal Indonesia, itu kalau over value, beli saham harga bajai, beli saham Mercy harga bajai gitu. Sahamnya Bukan Mercy nih, harganya tapi bajai kan, murah banget tuh ya. Kapan lagi kita bisa beli harga saham kayak gitu kalau bukan di pasar modal gitu. Oke, Kak Adi. Kan Kak Adi sudah nih menjelaskan mengenai faktor saham tadi, adanya berita atau katalis ekonomi ya, Kak? Betul. Nah, terus bagaimana sih, Kak, kita memanfaatkan momen ataupun berita tersebut untuk sebagai kita acuan untuk berinvestasi di pasar modal itu gimana, Kak? Oke, jadi awal saya dulu ini cerita sedikit ya, Kak Angga ya. Jadi awal dulu saya mengenal pasar modal tuh ya, pas semester 3 itu saya masuk jadi anggota KSPM tuh. Kelompok studi pasar modal. Nah, itu pas pemateri pertama tentang pengantar pasar modal itu bilang bahwa kalau kita pengen menekuni dalam bidang pasar modal atau dunia pasar modal, kita itu harus ya sering-seringlah mengikuti berita-berita terkini, khususnya berita ekonomi. Caranya gimana? Caranya kita itu harus follow atau subscribe channel-channel yang membahas tentang seputar berita tersebut. Nah, jadi setelah pulang dari kegiatan itu, saya langsung follow, subscribe channel-channel yang membahas tentang berita ekonomi maupun berita yang lainnya ya. Nah, nanti lama-kelamaan itu akan menjadi habit tuh. Nah, kebiasaan ya, Kak? Betul banget. Itu nanti akan muncul di beranda kita loh ketika kita mau scroll, oh ada berita gini, misal kayak berita kemarin tahun 2022 yaitu pas baru-baru Rusia itu agresi militer ke Ukraina dan lain sebagainya. Terus ada kemarin yang baru banget ada Jepang menurunkan suku bunganya, kemudian ada The Fed juga, resesi Amerika itu khawatir. Itu kan sebuah sentimen atau katalis yang kurang mengenakan gitu, Kak Angga. Jadi setelah muncul berita itu kompak tuh saham-saham bursa di Asia itu merah semua, Kak Angga. Oh, berarti mempengaruhi semua ya, Kak? Iya, itu, Kak, betul banget. itu, Kak? Karena satu berita ya itu membuat sentimennya
negatif gitu Kak Angga. Jadi buat Kak Angga nih ya, terutama Iya. barangkali belum follow-follow, silakanlah mulai Iya. habis inilah follow-follow atau Langsung nih Kak, subscribe. habis ini Kak, langsung Betul banget. follow semua. Kurangi follow-follow yang kayak akun-akun gosip gitu yang kurang penting lah. Kenapa soalnya Kak? Ya, kurang berpengaruh gitu. Oke. Heeh. Oke Sobat Genbi, kan Sobat Genbi sudah dijelaskan nih mengenai tadi ya faktor yang mempengaruhi harga saham itu bisa berupa dari berita ekonomi. Nah kemudian nih Kak ya, ada nggak sih tantangan yang harus dihadapi investor terutama dengan modus penipuan ya Kak? Di investasi itu kan banyak Kak. Nah ini sebagai investor pemula ataupun mahasiswa seperti kita ini gimana Kak cara menghadapinya Kak? Oke, jadi saya juga termasuk investor pemula nih sebenarnya Kak Angga ya. Iya. Jadi biasanya banyak banget kayak kesalahan-kesalahan atau tantangan investor pemula ya. Di antara banyaknya itu, saya lebih mengambil itu kadang investor pemula itu bukan kadang sih, sering banget yang namanya itu FOMO ya. FOMO itu apa Kak? Kayak ikut-ikutan Oh, gitu FOMO loh. ikut-ikutan. Jadi kalau misal ada orang yang merekomendasikan disuruh beli saham ABCD, nah kita itu sebagai investor pemula langsung percaya aja tuh biasanya. Kita langsung terpengaruh ya, langsung beli iya langsung terpengaruh gitu. Kita beli tanpa melakukan analisis dulu. Nah itu kesalahan yang sangat fatal. Oh iya, jadi ketika kita masuk tuh ya masuk misal ada orang yang merekomendasikan beli saham ABCD, kita langsung masuk aja tuh beli jeder. Nah, itu biasanya harganya turun. Nah, kalau harganya turun, kita nggak tahu kinerjanya gimana, kan pastinya kita bukannya untung tapi malah apa? Rungkat buntung ya? Waduh. rungkat buntung Bahaya lah banget tuh, gitu. Kak. Nah, ya kita pengennya untung tapi malah rugi gitu loh. Jadi itu kesalahan pemula ya. Jangan ikut-ikutan atau jangan FOMO, kita harus menganalisis dulu gitu. Kemudian kalau FOMO juga kita kehilangan opportunity atau kesempatan untuk kita masuk ke saham yang lain yang kinerjanya lebih bagus. Karena kan kita udah nyangkut tuh di saham yang itu, yang kita rugi gitu akibat FOMO. Gitu. Terus tadi satunya apa Kak Angga? Itu Kak modus penipuan. Oh iya, modus penipuan ya. Kan masih Jadi banyak tuh, Kak. betul banget kan biasanya ada beberapa orang yang menawarkan kita berinvestasi. Nah, kalau ada orang yang menawarkan kita untuk berinvestasi, tapi itu investasinya tanpa resiko, fix ya, itu jangan dipercaya. Karena apapun investasinya itu pasti punya resiko. Namanya investasi kan yang kita beli itu sebenarnya bukan harga sahamnya Kak Angga. Apa tuh Kak berarti? Tapi yang kita beli itu bisnis perusahaannya. Oh, gitu ya. Jadi namanya bisnis perusahaan itu pasti ada resikonya. Entah itu resiko kebangkrutan atau resiko kedatangan kompetitor baru, atau resiko dari makroekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang mengiming-imingi kita investasi tapi tanpa resiko, itu jangan kita percayai gitu. Terus yang kedua, yang paling gampang, kalau ada yang mengiming-imingi kita investasi itu harus terdaftar dulu di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu yang paling penting tuh. Kalau udah terdaftar di OJK, itu sudah legal, sudah resmi gitu. Oke Kak. Ya. Nah, kita ini kan sebagai Genbi ya Kak, sebagai generasi baru Indonesia. Wih, keren. Kebetulan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia nih Kak ya. Ini ada sangkut pautnya nih Kak. Jadi gini Kak, bagaimana sih Kak kebijakan dari Bank Indonesia sendiri, baik itu suku bunga maupun kayak digitalisasi ini dapat mempengaruhi pasar modal yang ada di Indonesia, terutama ini Kak untuk keputusan kayak investornya itu. Jadi terpengaruh gak Kak kayak kebijakan BI tersebut? Oh iya. Iya. Menarik nih pertanyaannya nih ya. Iya. Antara Bank Indonesia sama pasar modal ya. Iya benar. Jadi kalau kita, yang saya tahu ya, salah satu fungsi dari Bank Indonesia sendiri kan itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya. Iya, betul. Nah di dalamnya itu salah satunya kan menaikkan, menahan atau bahkan menurunkan suku bunga tuh. Iya. Nah apakah itu berpengaruh nggak sih terhadap investasi di pasar modal? Tentunya sangat berpengaruh tuh Kak Angga. Waduh. Jadi gini kan biasanya kalau ada kebijakan suku bunga kan ada kebijakan BI atau The Fed ya, itu menaikkan suku bunga, menahan atau bahkan biasanya menurunkan suku bunga. Nah jadi kalau kebijakannya BI itu menaikkan suku bunganya tinggi, itu para investor, khususnya investor yang punya dana gede nih ya, Iya. itu akan
lebih memilih memindahkan dana mereka dari pasar saham ke instrumen yang lebih rendah resikonya, yaitu mohon maaf ya, itu adalah deposito. Deposito. Kenapa? Yang ada di bank itu ya? Betul banget. Itu kenapa itu terjadi? Karena kalau suku bunganya tinggi, otomatis kan bunga deposito tinggi tuh. Iya, benar. Nah, kalau bunga deposito tinggi, otomatis return-nya lebih tinggi. Nah, dan deposito itu yang pertama resikonya sangat rendah. Kemudian yang kedua itu pendapatannya tetap. Investor yang punya dana gede itu lebih memilih memindahkan ke deposito daripada saham. Kalau saham kan belum tentu return-nya ya kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nggak pasti ya, Kak? Betul banget, dan resikonya juga tinggi. Apalagi kalau misal faktor makroekonominya lagi bergejolak ya, lagi terjadi turbulensi, misal itu biasanya pasar saham juga ikutan bergejolak. Jadi kalau suku bunganya tinggi itu biasanya investor lebih memilih ke itu deposito tadi. Sebaliknya kalau suku bunganya rendah atau BI menurunkan suku bunga ya, itu investor itu akan kebalikan, berlomba-lomba menaruh uangnya di pasar saham gitu. Karena bunga di deposito sendiri kan rendah ya. Investor lebih memilih memindahkan dananya ke saham yang return-nya pasti mungkin lebih tinggi karena ekonominya lebih stabil. Kemudian meskipun resikonya tinggi tapi investor lebih percaya gitu. Oke, Kak, berarti kayak tadi ya, Kak, udah dijelaskan kayak instansi kayak Bank Indonesia, terus bank konvensional, kemudian kayak The Fed tadi ya, bank dari Amerika ya, Kak, itu, Kak. Betul. Itu berarti saling melengkapi dan bersinergi ya, Kak, iya, untuk betul banget, sesama regulatornya gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Kak. Wah, terakhir ya? Iya nih, Kak. Udah nggak kerasa nih, cepet banget. Kak Adi sudah berpengalaman banget nih, Kak, ya tentang jual beli saham. Masih pemula lah, Kak. Ini, Kak, bisa dibantu spill ataupun dibantu rekomendasinya, Kak, buat sobat Genbi yang ada di rumah terkait saham apa sih, Kak, yang paling cocok buat kita sebagai mahasiswa, Kak? Rekomendasi ya? Iya, Kak, betul, Kak. Oke. Kalau gitu, Kak. Rekomendasi mungkin tak spill sektornya aja ya. Kalau tak spill sahamnya nanti barangkali saya menyuruh untuk jual gitu ya kan. Jadi kalau sektor sih, kalau saya sektoral itu misal buat jangka panjang ya, itu banking. Perbankan. Iya. Itu kenapa? Karena perbankan adalah jantungnya perekonomian kan. Iya benar. Jadi selama dunia ini baik-baik aja, nggak ada resesi ataupun nggak ada gejolak yang lain, itu banking itu pasti kinerjanya bagus. Apalagi Indonesia punya big banks ya. Betul. Punya big banks 4 bank gede itu ya, itu kinerjanya nggak perlu diragukan lagi. Kemudian selain itu ada bank-bank swasta juga yang kinerjanya juga lagi growth, lagi tumbuh ya. Kemudian di bank syariah juga mulai ngejar nih kinerjanya, nggak kalah sama bank konvensional. Itu kalau banking yang pertama. Terus yang kedua itu saya juga suka sektor yang lebih defensif. Sektor consumer non cyclical. Itu adalah kayak sektor food and beverage. Jadi perusahaan, betul banget, perusahaan yang memproduksi kayak makanan, minuman sama kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu kenapa defensif? Karena misal ada resesi atau pandemi COVID kemarin ya. Nah, itu kan perusahaan misal memproduksi makanan atau minuman. Kita sebagai manusia tetap makan nggak sih? Iya, nah, tetap makan. Nah, pastinya pendapatannya tetap ada gitu loh. Meskipun mungkin labanya menurun tapi pendapatannya tetap ada gitu. Jadi jalan terus ya, Kak? Betul. Sektor bisnisnya itu jalan terus setiap saat. Apalagi di Indonesia sendiri kan kemarin salah satu program dari presiden terpilih ya, itu ada mungkin makan siang susu gratis juga ya. Nah, itu bisa jadi berpengaruh tuh terhadap perusahaan yang bergerak di sektor itu. Itu mungkin cukup 2 aja, Kak Angga. Tapi satu lagi boleh nih ya. Kalau Indonesia kan sumber daya alamnya banyak banget tuh. Banyak kayak tambang dan lain sebagainya ya. Nah, itu biasanya boleh juga masuk ke sektor energi. Tapi perlu kita ingat juga biasanya kalau sektor energi itu siklikal, artinya biasanya musiman. Tergantung harga permintaan dari komoditas itu sendiri. Kalau harganya lagi naik, biasanya kinerjanya naik. Gitu. Tapi kalau harganya lagi lesu, harganya turun komoditasnya, itu kinerjanya juga biasanya akan menurun. Lesu juga ya, Kak? Gitu. Mungkin itu aja 3 ya, cukup ya? Oke, boleh. Nggak apa-apa, Kak.
Oke, jadi tak tarik kesimpulan ya Sobat Genbi ya terkait pembahasan kita kali ini. Jadi kita sebagai mahasiswa ini bisa loh buat berinvestasi. Kita juga bisa mengalokasikan dana dari orang tua kita sekian persen tergantung dengan jenis investasi yang kita mau canangkan. Kemudian kalau sebelum berinvestasi sebaiknya kita juga harus menganalisis dulu perusahaannya. Kita harus tahu perusahaannya itu apa, bergeraknya di sektor apa. Jangan kita tadi ya sama kata kayak Mas Adi itu FOMO, nah itu betul. ikut-ikutan. Takutnya nanti dari investasi tersebut malah nggak naik tapi turun. Ntar kitanya jadi rungkat kan, jadi nggak baik. Oke. Jadi sebelum berinvestasi cerdaslah dulu. Maksudnya kita harus belajar dulu terkait investasi tersebut. Betul banget. Oke. Nah ini sebelum ditutup nih Kak Adi podcast kita. Dari Kak Adi sendiri ada sebuah closing statement Kak buat Sobat Genbi yang ada di rumah Kak. Oke, closing statementnya buat Sobat Genbi semuanya dimanapun berada. Buat Sobat Genbi yang belum bermulai berinvestasi, mulailah dari sekarang. Tapi ingat ya, sebelum berinvestasi, Sobat Genbi itu harus belajar dulu apa saja produk-produk investasinya. Kemudian kita harus juga cocokkan dengan gaya atau tipikal kita. Apakah kita tipikal yang konservatif, moderat, atau agresif. Kemudian yang terpenting, jadi kata Kak Angga tadi, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Kita harus analisis dulu. Dan yang nggak kalah pentingnya juga, jangan lupa kelola emosi. Karena biasanya investor pemula tuh kayak terlalu bersemangat, agresif banget, iya, langsung langsung all in. Nah, kalau rugi kan rugi semua gitu. Kalau kata pepatah kan ada tokoh yang mengatakan itu kalau mau berinvestasi jangan taruh semua telur di keranjang yang sama. Artinya kita itu harus diversifikasi. Apa gitu. tuh Kak diversifikasi? Diversifikasi itu kayak misal saya punya uang 1 miliar tuh ya. Amin gitu ya. Iya, amin. Nah, itu uang 1 miliar itu bisa ditaruh di saham, terus ada di reksadana, obligasi dan lain sebagainya gitu. Kayak dibagi-bagi gitulah. Kalau ditaruh di saham semuanya juga di sektornya masing-masing. Jadi dipisah, misal ada sektor banking, kemudian ada sektor energi, kemudian sektor konstruksi dan lain sebagainya lah gitu. Intinya jangan ditaruh semuanya di dalam satu tempat yang sama. Betul. Sobat Genbi, nggak kerasa ya kita sudah bincang-bincang terlalu lama. Kita sudah membahas mengenai pasar modal, instrumen-instrumennya. Terus kita juga tadi belajar mengenai bagaimana cara menghadapi ataupun tantangannya dihadapi investor pemula seperti kita ini. Nah, seperti kata Warren Buffett ya, pernah berkata gini, jadi investasi itu adalah bisnis yang sederhana tetapi tidak mudah. Maka sebelum berinvestasi sebaiknya kita bijak dulu ataupun belajar dulu terkait produk investasi yang kita canangkan. Terima kasih telah mengikuti keseruan kita kali ini di podcast Gen Bincang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu Kak, kita bisa jargon Genbi dulu ya Kak? Boleh ya, nih. Jadi kalau aku bilang Genbi, energi untuk negeri, gini ya Kak? Oke. Genbi, energi untuk negeri. Genbi Tegal, laka-laka. Oke, boleh jargon satu lagi Kak Angga? Gimana nih Kak? Tentang pasar modal nih ya. Nah, ini kan saya pakai kaosnya nih. Jadi tulisannya apa tuh Kak? Gini, cuma bilang gini aja ya. Aku investor saham sambil salam cuan. Kayak gini. Kalau bahasa Koreanya itu sarangnya atau apalah gitu ya. Iya, benar. Nah, langsung ya, kita mulai. Aku investor saham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Angga. Terima kasih juga Kak Adi.